kami akan menampilkan hasil video mengenai materi penyakit pada kelainan metabolisme, yaitu hemakromatosis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andiana Febranti Putri dengan NPM 2022-415065. Nama saya Firdara Purnomo dengan NPM 2022-415085. Nama saya Magufira Wahdania Putri dengan NPM 2022-415086. Berikut merupakan videonya, selamat menyaksikan. Penyakit kelainan metabolisme yang kami pilih adalah hemakromatosis. Adapun poin-poin yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian hemakromatosis, yang kedua ada penyebab hemakromatosis, yang ketiga faktor resiko hemakromatosis, yang keempat gejala yang terjadi pada penyakit hemakromatosis, yang kelima diagnosis hemakromatosis, yang keenam komplikasi hemakromatosis, yang tujuh pencegahan hemakromatosis, dan ke-8 pengobatan hemakromatosis. Apa sih hemakromatosis itu? Hemakromatosis adalah kondisi turunan yang menyebabkan tubuh menyerap terlalu banyak zat besi dari makanan yang dikonsumsi. Maka penyakit ini juga disebut kelebihan zat besi. Hal ini dikarenakan hemakromatosis menyebabkan zat besi tersimpan di dalam organ seperti hati, jantung, pankreas, dan persendian. Apabila tidak ditangani, akan memicu penyakit serius seperti gagal jantung. Apa aja sih yang menyebabkan seseorang bisa terkena hemakromatosis? Jadi, hemakromatosis adalah kelainan bawaan atau genetik yang disebabkan oleh mutasi gen yang mengontrol jumlah zat besi yang diserap tubuh seseorang dari makanan yang dikonsumsi. Kondisi ini yang membuat kadar zat besi dalam tubuh menjadi berlebihan. Mutasi yang menyebabkan hemakromatosis turunan akan diturunkan dari orang tua ke anak-anak. Selain karena kondisi genetik, seseorang juga dapat mengalami hemakromatosis bila memiliki penyakit gangguan darah karena riwayat keturunan. Adapun beberapa faktor yang meningkatkan resiko seseorang terkena hemakromatosis diantaranya yaitu yang pertama, memiliki 2 gen HFE yang bermutasi. Ini merupakan resiko terbesar seseorang untuk mengalami hemakromatosis turunan. Yang kedua, riwayat keluarga. Jadi, jika seseorang adalah keturunan pertama dari orang tua atau saudara dengan hemakromatosis, ia cenderung lebih beresiko mengalami hemakromatosis. Memiliki sejarah keluarga yang merupakan pecandu alkohol, mengidap penyakit hati atau liver, artristik atau impoten juga dapat beresiko terkena hemakromatosis. Faktor resiko hemakromatosis yang ketiga yaitu jenis kelamin pria. Jadi sebagian kasus hemakromatosis biasanya dialami oleh pria, khususnya pada pria usia muda. Faktor resiko hemakromatosis yang terakhir yaitu setelah menopause atau histerektomi. Resiko pada wanita bisa meningkat setelah menopause ataupun menjalani histerektomi. Hemakromatosis biasanya tidak langsung menimbulkan gejala. Gejala baru muncul setelah penumpukan zat besi mencapai batas tertentu. Beberapa gejala hemakromatosis diantaranya: yang pertama, sering merasa lemah dan lemas. 2. Nyeri sendi. Yang ketiga, nyeri perut. Yang keempat, berat badan menurun. Yang kelima, sulit ekskresi bagi pria. Yang keenam, menstruasi tidak lancar atau berhenti bagi wanita. Yang ketujuh, sering buang air kecil. Menurut teman-teman, gejala lanjutan apa sih yang akan terjadi jika penyakit ini tidak segera diobati? Jadi selain itu, dalam jangka panjang, pengidap hemakromatosis dalam perkembangannya juga bisa mengalami gejala lanjutan seperti: pertama, kulit menjadi lebih gelap dan bersifat permanen. 2. Sering merasa haus dan intensitas buang air kecil meningkat. 3. Pembengkakan pada perut, tangan, hingga kaki. 4. Nafas pendek. 5. Nyeri sendi. 6. Diabetes. 7. Gagal hati. 8. Denyut jantung tidak beraturan atau aritmia. Dan yang terakhir, gagal jantung. Diagnosis hemakromatosis ditegakkan dengan pemeriksaan darah spesifik, yaitu yang pertama, serum ferritin. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui lebih akurat kadar zat besi dalam hati. Yang kedua, serum transferrin saturation.
Tes ini dilakukan untuk mengetahui kadar zat besi dalam darah. Yang ketiga, pemeriksaan fungsi hati. Tes ini dilakukan untuk mengetahui apakah hati menjalankan fungsinya secara normal atau terdapat peradangan pada hati. Caranya dengan pengambilan sampel darah di vena bagian lengan. 4. DNA. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kelainan genetik yang bisa mengakibatkan hemakromatosis. Tes DNA biasanya dilakukan pada pengidap yang dicurigai mengidap hemakromatosis primer. 5. MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Pemeriksaan MRI ini dilakukan untuk mengetahui kadar zat besi di dalam hati. MRI adalah tindakan non-invasif yang kerap menjadi alternatif pemeriksaan buat mereka yang ragu atau khawatir untuk melakukan biopsi hati. 6. Biopsi hati. Dokter akan merekomendasikan biopsi hati jika terdapat peningkatan kadar zat besi dalam hati. Dokter akan mengangkat sebagian jaringan hati lalu melakukan pemeriksaan laboratorium. Pengobatan hemakromatosis dilakukan dengan cara flebotomi atau proses mengeluarkan darah. Prosedur ini dapat dilakukan secara rutin untuk mengeluarkan zat besi yang berlebihan. Awalnya, flebotomi dapat dilakukan 2 kali seminggu, tapi setelah itu, metode pengobatan ini mungkin dilakukan sebanyak 4-6 kali per tahun. Meski bermanfaat, prosedur ini tidak cukup populer atau disukai karena memiliki efek samping seperti lelah, anemia akibat terlalu banyak darah yang dikeluarkan, serta nyeri sendi dan nyeri otot. Jika seseorang merasa lelah dan kurang energi, ia mungkin dapat divonis menderita anemia atau kekurangan zat besi. Seseorang membutuhkan zat besi untuk membuat hemoglobin dan protein dalam sel darah merah yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Begitupun dengan seseorang yang di dalam tubuhnya mengalami kelebihan zat besi, maka proses yang berlangsung di dalam tubuh itu sendiri tidak dapat berjalan dengan normal. Hal ini menyebabkan mengapa seseorang mengidap penyakit hemakromatosis, sering merasa lelah dan haus. Pada penderita hemakromatosis, akumulasi besi di sendi dapat menyebabkan proses oksidasi yang menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas ini dapat merusak sel-sel di sekitar sendi dan memicu respon peradangan. Besi berlebihan juga dapat memicu pelepasan zat kimia inflamasi seperti sitokin dan prostaglandin, yang kemudian memicu reaksi peradangan, berkontribusi pada nyeri sendi yang dialami oleh penderita hemakromatosis. Hemakromatosis yang dibiarkan tanpa penanganan bisa menimbulkan berbagai komplikasi, mulai dari sirosis hati, gangguan pada jantung atau aritmia, kerusakan pankreas, hingga masalah reproduksi seperti impoten. Pencegahan hemakromatosis prinsipnya, hemakromatosis primer tidak bisa dicegah. Resiko akan meningkat pada kondisi seperti adanya riwayat keluarga dengan penyakit yang sama, ras Kaukasia, dan pada wanita postmenopause. Sedangkan hemakromatosis sekunder dapat dihindari dengan menghindari faktor resikonya, di antaranya seperti menghentikan kebiasaan konsumsi alkohol dan melakukan cek jika ada riwayat diabetes dalam keluarga. Perlu juga melakukan penanganan saat mengalami gangguan jantung dan penyakit hati, serta tidak berlebihan dalam mengonsumsi suplemen zat besi atau vitamin C.